Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, terlebih dahulu saya mohon maaf agak terlambat pada hari ini karena kebetulan tadi pagi saya diminta untuk mengisi seminar pemikiran ya, pemikiran tentang moderasi beragama. Jadi maka tak tepat waktu kita untuk melanjutkan kajian pada pagi ini. Alhamdulillah kita masih dapat melanjutkan kajian kita sebagaimana biasanya. Tema yang kita angkat pada kali ini sangat penting sekali, yaitunya mengenal aliran-aliran dalam Islam dan konsep akidahnya. Nah, disebut aliran-aliran berarti banyak sekali aliran yang muncul di dalam Islam. Nah, hal ini memang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ibnu Majah, di mana Rasul bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan." Kelompok Yahudi itu terbagi kepada ayat Al-Qur'annya dulu ya, boleh. Nanti hadisnya juga. Awalnya manusia itu adalah satu. Wa ma kana nasu illa ummatan wahida fakhtalafu. Manusia itu dahulunya hanya satu umat dalam ketauhidan, lalu mereka berselisih. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa dulunya manusia itu bertauhid semua, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berjalan waktu, mereka orang bertauhid ini digoda oleh setan sehingga mengambil jalan masing-masing, yaitu tidak lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fakhtalafu, lalu mereka berselisih. Berselisih maknanya mereka keluar atau menyelisihi apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis Nabi pun disampaikan bahwa orang-orang Yahudi itu iftaraqatil yahudu ala 27 firqatan. Itu terbagi kepada 71 golongan. Wahidatun fil jannah. Hanya satu dari mereka itu yang masuk surga. Makna hadis ini bahwa ada memang orang yang menganut ajaran Nabi Musa itu yang masuk surga, yaitu mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waftaraqatin nasara ala 72 firqatan. Orang Yahudi, orang Nasrani terbagi kepada 72 golongan. Wahidatun fil jannah, satulah yang masuk surga di antara 72 golongan itu. Berarti 71-nya berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di kekuasaannya, lataftariqanna ummati, umatku ini, itu umat Islam, akan terbagi kepada salasa wasaba'ina firqatan, 73 golongan. Wahidatun fil jannah, hanya satu yang masuk surga. Wasintani wasaba'una finnar, 72 itu di dalam neraka. Qila ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah, kata sahabat. Karena ada 73 golongan umat Islam. 72 masuk neraka. Hanya satu yang masuk surga. Siapa mereka? Kata sahabat. Qila ya Rasulullah, manhum? Rasul menjawab, al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Dalam riwayat lain disebutkan, ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang aku berada di atasnya dan sahabatku. Maknanya, siapa yang mengikuti Nabi dan siapa yang mengikuti Rasul, tidak mengubah ajaran agamanya dan tidak melebihkan apa yang telah beliau buat,
Maka itulah yang disebut dengan al-jamaah yang selamat tadi. Yang dilebihkan maksudnya gimana Ustaz? Yang dilebihkan solat subuh misalnya. Solat subuh itu 2 rakaat. Karena pengen pahala yang banyak, dibuatlah 3 rakaat. Atau misalnya solat itu kewajiban umat Islam 5 kali dalam sehari semalam. Dibuatnya 3 waktu saja. Dan kelompok ini sudah muncul sekarang. Bahwa ada kelompok orang yang mereka hanya solat 5 waktu, solat 3 waktu saja. Solat fajar, solat malam, dan solat asar. Karena kata mereka, 3 ini yang ada dalilnya di Al-Quran. Salatul wusta, salat asar, salatul fajar, salat subuh, dan salat malam. Wa minal laili fatahajat bihi nafilatan laka. Ayat inilah yang menjadi dalil bagi mereka. Maka mereka ada yang menambah nilai-nilai yang sudah diwajibkan, yang sudah paten di dalam Islam, dan ada yang mengurang-uranginya. Nah, ini dasar dari Al-Quran dan dari hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikutnya Ustaz. Nah, kalau aliran dalam Islam itu jumlahnya sangat banyak sekali. Misalnya kalau kita buka buku Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Ikhtilaful Musallin, itu banyak sekali jumlahnya, ratusan. Nah, yang kita bahas ini adalah kelompok yang besar-besar saja. Artinya yang besar, mereka eksis sampai sekarang, mereka punya akidah tersendiri, dan mereka punya buku, dan mereka terus mengembangkan ajaran mereka sehingga awet eksis sampai saat sekarang ini. Nah, yang pertama namanya Khawarij. Kelompok Khawarij. Singkat saja. Khawarij artinya keluar. Kenapa Khawarij ini disebut keluar? Karena mereka tidak menerima kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Ali yang berada di kota Madinah dan Muawiyah yang berada di Syam atau di Syria. Mereka tak terima. Mereka keluar. Nah, Khawarij ini meyakini, atau Khawarij ini istilah adalah orang-orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar dan mengeluarkan kaum muslimin dari kelompok mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang melakukan dosa besar, maka mereka sebut orang itu telah keluar dari Islam. Nah, Imam Syarastani berkata, Khawarij adalah setiap orang yang keluar dari kepemimpinan yang sah. Pimpinan Muhammad bin Al-Bazdawi berkata, Khawarij sepakat untuk mengkafirkan Ali, Utsman, Zubair, Talha, Aisyah, Muawiyah karena dosa kecil atau dosa besar. Al-Awaji berkata dalam kitabnya, Khawarij adalah orang yang keluar dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini disebut dengan Khawarij. Jadi dulu Khawarij ini tidak menerima kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, tidak menerima kepemimpinan Muawiyah. Mereka mengkafirkan para sahabat. Maka pemikiran-pemikiran Khawarij ini sampai sekarang tetap berkembang. Orang yang berbeda dengan mereka bisa-bisa mereka kafirkan dan bisa-bisa mereka keluarkan dalam Islam. Mereka anggap bahwa mereka tidak lagi dalam agama Islam. Itu disebut dengan Khawarij. Siapa pendiri Khawarij ini? Siapa pendirinya? Nah, coba lihat. Itu nama lain ya. Baik, nama lain dari Khawarij. Nah, mungkin ini di skip aja, lanjut aja Ustaz. Nah, pendirinya adalah Al-Ash bin Al-Qais Al-Kindi. Wafat tahun 40 Hijriah. Ma'syar bin Fadik At-Tamimi. Zaid bin Husain At-Ta'i. Mereka inilah yang pertama sekali mengembangkan pemikiran Khawarij. Ada riwayat mengatakan Khawarij ini muncul di zaman Nabi. Karena sebab munculnya oleh mereka ini adalah disebabkan ketika Nabi membagi harta rampasan yang itu tidak sama. Harta rampasan yang diberikan itu berbeda-beda oleh Nabi. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit.
Maka mereka yang dapat banyak ini tidak diredai oleh beberapa kelompok, beberapa orang. Maka kata orang ini, dan riwayat itu disebutkan, ya Rasulullah, i'dil. Ya Rasulullah, beraku adillah. Kenapa begitu, wahai saudaraku, kata Rasulullah. Karena mereka yang ikut berperang dan mereka yang tidak ikut berperang, kenapa jatah mereka sama? Seharusnya berbeda. Kata orang Khawarij ini, kata Rasul, siapa lagi yang lebih adil daripada saya? Nah, ini ada yang mengatakan demikian, bahwa munculnya kelompok Khawarij ini sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Lalu ada pula yang mengatakan Khawarij ini muncul setelah baginda Rasulullah SAW wafat. Nah, baik. Dalam pertama, sebab munculnya pertama, penolakan Abdullah bin Tamimi terkait pembagian hak. Ini yang saya sebutkan tadi. Hak faid, harta rampasan tanpa perang. Ya, berasumsi Nabi tidak adil atas pembagian tersebut. Ada yang mengatakan pendapat kedua, Khawarij pertama kali muncul ketika masa pemerintahan Utsman bin Affan. Pendapat ketiga, pecah kongsi antara pengikut Talha, Zubair dan Ali bin Abi Thalib. Pendapat kelima, Nafi bin Azad tahun 64. Yang keenam ini yang paling kuat ini penyebab munculnya. Sekelompok orang keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Dan menurut Ibrahim Al-Fayyumi, munculnya kelompok Khawarij disebabkan perang yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Lahirlah gerakan ini pada tahun 65 Hijriah yang disebut dengan arbitrase, proses tahkim. Tahkim itu, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kata mereka, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu kafir. Artinya, siapapun yang tidak menerapkan Al-Quran secara utuh, secara sempurna, secara konseptual, maka mereka itu telah keluar di dalam Islam. Maka proses arbitrase ini sangat familiar sekali dalam sejarah Islam. Maka disitulah pertama kali kelompok Khawarij ini muncul. Nah, kemudian bagaimana gerakannya atau akidah mereka? Nah, gerakannya Khawarij pertama kali muncul pada masa pemerintahan Nabi. Disebutkan tadi pada masa pemerintahan Utsman dan pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan pada masa Nafi bin Azraq dimulai pada tahun 64 Hijriah. Oke, baik. Berikutnya Ustaz. Ya. Akidah mereka. Ini yang penting nih Bapak Ibu. Yang penting dari pelajaran kita adalah namanya, kemudian pendirinya, kemudian ideologinya. Ideologi itu keyakinannya. Keyakinan inilah yang menyebabkan seorang itu terpecah belah. Keyakinan inilah seorang itu yang menyebabkan ini kafir, ini tidak kafir. Ini sesat, ini tidak sesat. Akidah inilah. Apa kata mereka? Mengkafirkannya atau mengkafirnya orang-orang yang melakukan dosa baik besar ataupun kecil. Itu keyakinan mereka. Jadi kalau kita melakukan dosa kecil, mereka jijik melihat kita. Kalau kita melakukan kesalahan saja, mereka anggap ente kafir. Melakukan sesuatu yang asing menurut mereka, disebutnya kita kafir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anak kaum muslim di neraka. Jadi mereka meyakini kalau ada anak orang muslim lahir, kemudian meninggal langsung, mereka menganggapnya masuk neraka. Yang ketiga, boleh mengambil harta orang yang berbeda dengannya. Oh, ya. Ini yang paling berbahaya. Ini keyakinan Khawarij. Oke, baik Ustaz. Lanjut berikutnya Ustaz. Nah, buku-buku yang bahas tentang Khawarij. Ini Bapak Ibu mesti hati-hati. Ya. Dan kalaupun beli buku, belilah buku yang seperti yang saya tuliskan ini. Kalau ada terjemahannya. Khawarij dan Murji'ah. Muhammad Ibrahim Al-Fayyumi. Ini bagus. Buku ini bagus karena buku itu menjelaskan latar belakang Khawarij, sejarah Khawarij, akidah Khawarij secara sempurna. Kemudian Al-Khawarij Nasir Abdul Karim Al-Aqal. Ketiga, Khawarij Tarikhuhum wa Ara'uhum. Dan inilah Ghalib Al-Awaji, seorang ulama Saudi. Nah, buku ini bagus untuk dibaca untuk menambah wawasan kita tentang kelompok-kelompok Khawarij. Oke, baik Ustaz, berikutnya Ustaz.
Nah, Syiah. Syiah menurut bahasa artinya kelompok. Contoh, Syiah adalah Syiah pada si B. Syiah adalah kelompok pada si B. Nah, sementara istilah kelompok yang mengikuti istilah adalah kelompok yang mengikuti Ali bin Abi Thalib pasca wafatnya Rasulullah SAW. Sederhananya, Syiah ini adalah kelompok yang meyakini Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pasca Rasulullah SAW wafat. Jadi mereka tak menerima Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka kafirkan semua itu, Bapak Ibu. Yang berbahaya bukan itu saja. Nanti dari sisi akidahnya itu sangat berbahaya juga. Nah, siapa pendiri Syiah ini? Pendiri Syiah ini adalah Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang masuk Islam, lalu kemudian mengubah ajaran Islam. Apa kata Abdullah bin Sabah ini? Abdullah bin Sabah ini berkata bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Karena Ali bin Abi Thalib menyatu nilai-nilai ketuhanan dalam diri mereka. Akhirnya mereka menuhankan Ali. Itu kelompok Syiah yang ekstrim. Dan yang tidak ekstrim, mereka meyakini dan berakidah bahwa Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang suci dan orang yang paling pantas mendapatkan kedudukan pasca Rasulullah SAW wafat. Nah, kemudian sebab muncul. Nah, sebab munculnya Syiah ini pasca Rasulullah SAW wafat. Nah, kemudian berikutnya Syiah ini muncul, tidak seorang pun nabi. Ini yakin mereka juga. Tidak seorang pun dari para nabi melainkan mewarisi kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali akan diberikan kekuasaan kepada Ali. Nah, ini ya, jadi yakin mereka bahwa Ali lah yang paling berhak mendapatkan kedudukan pasca Rasulullah wafat. Kemudian yang berikutnya meyakini Nabi Muhammad telah menanam cikal bakal Syiah yang kemudian akan diberikan kepada Ali. Nah, Syiah inilah kelompok yang sangat besar, Bapak Ibu, yang eksis sampai sekarang, baik itu di dunia lokal ataupun interlokal, di dunia nasional di Indonesia ataupun internasional. Terus mereka ini berkembang. Kemudian meyakini Nabi Muhammad telah menanamkan cikal bakal Syiah yang kemudian akan diberikan kepada Ali. Hanya Ali yang paling berhak mewarisi kepemimpinan setelah Rasulullah wafat. Terjadinya perang Siffin dan Jamal. Syiah pertama kali muncul pada masa Abdullah bin Sabah. Ini dia sebab munculnya. Kita hanya memang menjawab secara singkat. Ya. Nah, sebenarnya materi ini materi panjang, tetapi karena kita butuh waktu yang sangat waktu kita pendek, maka saya percepat saja. Akidahnya, kalau kita imamah itu kepemimpinan. Kemudian taqiyah itu begini. Kalau kita dalam keadaan jumlah yang sedikit, takut kita disiksa, maka kita boleh berpura-pura, menyembunyikan identitas kita. Disebut dengan taqiyah. Kemudian al-mahdi wal ghaib, meyakini Imam Mahdi masih hidup. Wal ghaibah. Yang keempat, ar-raja'ah, setelah nanti semua manusia mati, maka bangkitlah Ali bin Abi Thalib dan bangkitlah Umar, Abu Bakar, Umar dan Utsman, lalu Ali bin Abi Thalib memenggal dan membunuh ketiga khalifah tersebut. Raja'ah. Raja'ah ini bahasa lainnya reinkarnasi. Mereka meyakini akan ada kehidupan sebelum terjadinya kiamat besar. Az-zuhur satu yang tampak. Al-bada adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu setelah hal itu terjadi. Itulah keyakinan Syiah. Mengetahui segala sesuatu setelah yang terjadi.
Ya boleh menolak. Oke, baik. Berikutnya. Bapak Ibu, mohon dimatikan dahulu. Ya. Dari segi fikih. Fikihnya orang Syiah ada namanya khumus. 1/5. Apa maksud 1/5, Ustaz? Kalau kita zakat, itu 2,5% saja. Zakat harta itu 2,5%. Nah, bagi Syiah, ada kewajiban setiap pemeluk Syiah itu mengeluarkan 1/5 dari pendapatan mereka. Kalau 100 juta, pendapatannya berarti 20 juta mesti dikeluarkan. Itu namanya khumus. Fikih mereka lagi ada istilahnya nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini adalah nikah kontrak. Ya, kontrak yang memiliki durasi tertentu. Sebut dengan nikah mut'ah. Dan ini banyak berlaku di negeri kita sekarang ini, Bapak Ibu. Dan sangat merugikan kaum perempuan. Hati-hati, yang sampai ada keluarga kita yang terjatuh ke pemahaman Syiah ini. Oke, baik. Tokoh-tokoh Syiah. Nah, kalau di Indonesia, Jalaluddin Rahmat, kemudian Haider Bagir, itu tokoh-tokoh Syiah itu, Syiah Tulen. Ada orang yang pro Syiah, itu banyak sekali. Nah, kalau yang pro Syiah banyak, tapi kita bahasanya tokoh-tokoh Syiah. Kalau tokoh Syiah internasional, itu ada namanya Muhammad Yaqub Al-Kulaini, Al-Husain Al-Babawai, Ja'far Subhani, Makir Al-Majlisi. Di Indonesia, Jalaluddin Rahmat, Muhsin Labib, Abdullah Beg, Musa Kazim, Andi Muhammad Sofwan. Banyak sekali Bapak Ibu tokoh-tokoh Syiah di Indonesia ini. Bahkan mereka rencananya akan disahkan sebagai keyakinan baru oleh pemerintahan kita. Oke, baik. Buku-buku Syiah. Jangan dibeli buku ini. Yang pertama bukunya adalah Fikih 5 Mazhab. Biasakan 4 mazhab kan? Ini 5 mazhab. Itu isinya buku Syiah, yaitu Fikih Ja'fari. Yang kedua, Akhirnya Kutemukan Kebenaran. Itu banyak sekali bukunya diperjualbelikan. Kami pernah mendapatkan kiriman buku 2 koli, Bapak Ibu. 2 koli, semua isinya buku tentang Syiah. Dan itu digratiskan oleh mereka. Dikirim ke perpustakaan-perpustakaan. Akhirnya karena kita tahu, kita ambillah buku itu dan kita simpan. Sampai sekarang masih dengan saya. Sebagiannya saya simpan, sebagiannya saya bakar. Karena takut nanti ada orang yang membacanya. Dan mereka terpengaruh dengan pemikiran Syiah dan bisa berakibat fatal. Kemudian, Khilafah dan Imamah, Murtada Mutahhari. Mungkin sebagian kita tahu lah nih ya. Inilah akidah kami, Nasir Makarim Shirazi. Buku putih mazhab Syiah, Tim Abi, Ahlul Bait Indonesia. Man lah yaduru al-faqih. Ini kitab internasional mereka. Maka jangan sekali-kali Bapak Ibu beli buku ini. Kalaupun beli buku ini, mesti sudah ada wawasan tentang kelompok Syiah terlebih dahulu. Maka jangan sampai anak kita beli buku. Ada yang kadang gemar beli buku. Beli buku. Ternyata terbeli buku Syiah dan dibaca, kagum dengan buku itu. Akhirnya mengikut ideologi Syiah tadi. Oke, berikutnya Ustaz. Murji'ah. Nah, kelompok Murji'ah. Murji'ah ini begini singkatnya Bapak Ibu. Menyerahkan seluruh perkara urusannya kepada Allah. Kalau begini, ada orang yang melakukan kemungkaran dekatnya. Kata dia, biar aja lah, tak usahlah kita ikut campur untuk mencegah kemungkaran itu. Biar Allah langsung yang turun untuk mengurusnya. Biarlah, tak usah kita ngurus. Kita urus pribadi kita saja. Nah, kalau ada orang yang berpemikiran demikian, berarti sesungguhnya ia termasuk atau termakan ideologi kelompok Murji'ah ini. Maka kalau kita baca di sini, adapun istilah Murji'ah adalah iman itu perkara perkataan saja. Iman itu cukup diucapkan. Tak perlu amal. Saya beriman dah. Tak perlu saya sholat, tak perlu saya puasa, tak perlu saya mengaji, tak perlu saya umroh, tak perlu saya haji. Pokoknya iman itu perkataan saja. Itu Murji'ah yang berkeyakinan demikian. Ada pula yang berkata Murji'ah adalah paham yang meyakini
pembunuh Utsman Ali tidak ditegakkan hukum atas mereka. Kalau ada pembunuhan, orang yang dibunuh, maka bagi Murji'ah jangan ditegakkan hukum atas mereka itu. Tak perlu ditegakkan hukum. Cukup Allah saja yang menghukumnya. Itu keyakinan Murji'ah itu. Murji'ah memiliki sisi perbedaan dengan Syiah dan Khawarij yang terlalu ekstrem kiri, ekstrem kanan, mengharapkan biarlah Allah yang langsung mengazab mereka tanpa dilakukan oleh manusia. Artinya manusia tak perlu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Cukup Allah, kata kelompok Murji'ah ini. Oke, baik, lanjut Ustaz. Nah, pendirinya adalah yang bernama Maharib bin Dastar. Maharib bin Dastar pada tahun 116 Hijriah. Ini pendirinya. Dan kelompok Murji'ah ini Rasul langsung sebutkan secara lisan. Qala Rasulullah SAW, al-murji'atu yahudu hadhihi ummah. Murji'ah itu adalah Yahudinya umat ini. Artinya kelompok Murji'ah itu bagi Rasul sama seperti orang-orang Yahudi. Berarti ideologi Murji'ah ini sudah ada di zaman Nabi, namun pada oleh Maharib bin Dastar, ideologi ini dikembangkan menjadi suatu paham yang terus-menerus berkembang sampai saat sekarang ini. Nah, kemudian berikutnya Ustaz, sebab munculnya lahirnya apa Murji'ah respon dari pemikiran Syiah. Oke, terus berikutnya Ustaz. Syiah yang meyakini Ali pengganti pasca Rasulullah karena bagi mereka mendahulukan sahabat lebih utama. Murji'ah meyakini bahwa tidak boleh menghukum orang yang melakukan dosa. Jadi kalau ada yang berzina, ada yang membunuh, jangan dihukum mereka. Biarkan saja Allah yang memberi hukum atas mereka. Akidahnya apa? Akidah mereka adalah Allah tidak mengazab seorang mukmin dan dimasukkan ke neraka. Jadi bagi mereka Bapak Ibu, orang yang melakukan dosa itu, mereka tidak masuk neraka. Mereka itu tidak memberikan hukuman. Itu bagi mereka, bagi Murji'ah. Tetapi orang yang melakukan dosa itu tetap mereka akan dimasukkan surga tanpa ditegakkan hukum atas mereka. Yang kedua, lanjut Ustaz, slide-nya Ustaz. Yang kedua, maksiat tidak merusak iman. Jadi kalau Bapak Ibu bermaksiat, tak ada masalah. Tak ada masalah kata mereka. Iman itu takkan rusak. Akidah itu takkan rusak. Sebanyak apapun dosa yang dibuat, maka tak ada masalah. Karena nanti tidak masuk neraka, maka mereka iman tak rusak. Dan tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi tiga inilah menjadi ide pokok dari ajaran Murji'ah ini. Oke, baik, berikutnya Ustaz. Kelompok Jabariyah. Ya, Jabariyah meyakini bahwa manusia itu tak perlu berusaha. Karena manusia itu sudah terikat, majbur, sudah dalam kuasa Allah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang terkenal, tak perlu usaha. Kalau Bapak Ibu sudah takdirkan jadi orang kaya, tak perlu usaha. Kalau Allah takdirkan saya jadi orang hebat, tak perlu usaha. Nah, ini pemikiran Jabariyah. Kenapa begitu? Ditanya kepada mereka. Karena takdir kita ini sudah ditentukan semuanya oleh Allah dan tak perlu kita berusaha sama sekali. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Jadi masuk surga, masuk neraka sudah ditentukan. Maka tak perlu kita berusaha. Anda jadi orang kaya, jadi orang miskin, tak perlu berusaha. Jadi orang hebat, tidak orang hebat, tak perlu berusaha. Nah, inilah pemikiran Jabariyah. Karena Jabariyah artinya adalah manusia tidak punya kuasa untuk berbuat dan bertindak sama sekali. Manusia itu bagaikan bulu ayam yang apabila dihembus angin tidak memiliki kuasa sama sekali. Kaum Jabariyah bertolak belakang dan paham Qadariyah. Oke. Baik Ustaz, lanjut Ustaz. Oke, ini lanjut. Nah, akidahnya Bapak Ibu, akidahnya menafikan sifat. Jadi sifat Allah itu nggak ada kata mereka. Nggak ada itu sifat 20, wujud, qidam, baqa. Nggak ada itu sifat Esa. Nggak ada itu sifat maha kuasa.
Nggak ada itu sifat maha sempurna, sifat kamal, sifat jamal. Tidak ada sama sekali. Dinafikan oleh mereka sifat-sifat Allah. Kemudian bagi mereka surga itu tak ada. Itu hanya ilusi saja. Neraka itu tak ada. Itu hanya ancaman yang buat kita takut saja. Bersandar kepada qada sepenuhnya, tidak ada usaha bagi manusia. Tak perlu Anda berusaha. Takdir Anda sudah ditetapkan oleh Allah. Tak perlu kita berusaha. Tak perlu belajar, tak perlu menyekolahkan anak, tak perlu sholat, tak perlu. Baik buruk datang dari Allah. Manusia tidak bisa mengelak. Perkataan Allah adalah makhluk. Al-Quran itu makhluk. Allah mengazab dan memberi balasan kepada seorang hamba karena perbuatannya. Allah itu sesuatu yang tidak ada. Nah, inilah pemikiran kelompok dari Murji'ah, dari Jabariyah ini. Lanjut Ustaz. Kemudian berikutnya Qadariyah. Qadariyah ini berbalik dari Jabariyah tadi Bapak Ibu. Kalau Jabariyah tadi semua ditentukan oleh Allah, Qadariyah mengatakan semua kita yang menentukan. Apapun usaha kita itu kita yang menentukan. Tak ada kuasa Allah sama sekali. Jadi dianggap tak ada kuasa Allah dalam kehidupan kita. Kalau saya kaya, ini karena saya. Kalau saya miskin, ini karena saya. Kalau saya pintar, ini karena saya. Allah tidak memberikan sesuatu pun kepada saya. Sama yang diungkapkan oleh Qarun ketika itu. Tak ada campur tangan Allah ini wahai Musa, kata Qarun. Nah, itu sungguhnya pemahaman Qadariyah. Yang mereka mengatakan takdir itu kita yang menentukan. Nah, Qadariyah bermakna mampu. Kita yang menentukan. Menurut istilah, ada suatu paham yang meyakini bahwa manusia adalah yang menentukan takdirnya. Oke, lanjut Ustaz. Nah, siapa pendirinya? Apa akidah mereka? Pendirinya enggak tahu jelas ya. Akidah mereka adalah mengingkari takdir Allah. Kalau ada di antara kita mengingkari takdir Allah, berarti termasuk dia ke paham Qadariyah. Baik buruk dari manusia. Allah tidak menciptakan kezaliman. Ini akidah mereka. Oke, bagus berikutnya Ustaz. Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah liberal pada zaman sekarangnya yang mendahulukan akal pikiran daripada Al-Quran. Tak perlu kita memikirkan Al-Quran. Ya. Ya. Tak perlu kita merujuk kepada Al-Quran, tak perlu kita merujuk kepada hadis. Yang penting akal dulu. Kalau sesuatu itu tak masuk akal, maka tak mereka terima. Kalau sesuatu itu tak logis, maka mereka tak terima. Buat apa? Kalau haji itu menunggu sampai 23 tahun, maka lebih baik buat haji, buat Ka'bah di tempat kita, haji ke sana. Nah, itu namanya Mu'tazilah, mendahulukan akal mereka. Mereka tidak menerima Al-Quran terlebih dahulu. Jadi kalau ada Al-Quran yang bertabrakan dengan akal pikiran mereka, maka mereka tinggalkan Al-Quran itu. Misalnya begini, dalam waris misalnya. Waris laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kata mereka, ya kata orang Mu'tazilah, kata orang liberal, kalau perempuan itu dulu dapat 1 kena tak bekerja, dan laki-laki dapat 2 disebabkan bekerja, maka sekarang mesti dibalik. Kenapa dibalik? Karena perempuannya yang bekerja, laki-laki tak bekerja. Berarti perempuan dapat 2, laki-laki dapat 1. Nah, mereka mendahulukan akal pikiran mereka, lalu kemudian baru diikutkan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau tidak masuk Al-Quran dan Hadis, maka mereka tidak terima. Kalau bertentangan dengan logika mereka, mereka tidak terima. Nah, cuma bedanya Mu'tazilah dahulu dengan Mu'tazilah sekarang, mereka dahulu hafal Quran, paham hadis, paham bahasa Arab. Tapi sekarang orang liberal jarang yang paham Al-Quran, jarang yang hafal Quran, ada pula yang tidak paham bahasa Arab. Nah, kalau menurut sejarah Mu'tazilah itu didirikan oleh Wasl bin Atta. Wasl bin Atta ini dahulunya merupakan murid dari Hasan al-Basri. Ditanya kepada gurunya, wahai Hasan al-Basri,
Tanya kepada gurunya tentang anak yang meninggal waktu kecil. Kata dia, kalau ada anak yang meninggal waktu kecil masuk surga atau masuk neraka? Kata gurunya masuk surga. Kenapa begitu? Ya karena orang yang meninggal waktu kecil tidak mengandung dosa dan layak mendapat surga. Kata Wasal bin Atta, tidak. Orang anak kecil itu tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Tetapi di antara surga dan neraka. Di mana dia? Manzila baina manzilatain. Itu akidah mereka. Kenapa tidak masuk surga? Karena tidak ada pahala yang dilakukannya. Kenapa tidak masuk neraka? Karena tidak ada dosa yang dilakukannya. Akhirnya pergilah Wasal bin Atta ini keluarlah Wasal bin Atta ini dari majlisnya Hasan Al-Basri. Maka Hasan Al-Basri menggelarinya ketika itu i'tazala Wasal. I'tazala Wasal, arti Wasal bin Atta telah keluar dari majlis ini. Nah, pemikiran secara umum Wasal bin Atta ini atau Mu'tazilah ini sama seperti pemikiran Qadariyah, yaitu mereka mendahulukan, mereka tidak menerima takdir dan mereka mendahulukan akal mereka daripada Al-Quran. Takdir itu kita yang menentukan, kata mereka. Nah, ini tokoh-tokohnya Bapak Ibu. Amr bin Zaid, Wasal bin Atta, Abul Huzair Al-Allaf, kemudian Abu Ali Al-Jubai, Zamakhsyari, Ibnu Abi Al-Haddad. Inilah tokoh-tokoh Mu'tazilah. Nah, sebab munculnya sudah kita sebutkan tadi. Terus berikutnya akidahnya. Ini akidah mereka Bapak Ibu. 5 asas akidah Mu'tazilah. Bagi mereka adil yang pertama. Yang kedua tauhid. Yang kedua al-wa'du. Wa'du itu janji, balasan yang baik. Al-wa'id, balasan yang buruk. Kemudian al-manzilah, manzilah baina manzilatain, di antara dua posisi. Tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Tambahannya akidah mereka, nanti manusia tidak bisa melihat wajah Allah di akhirat. Tuh, lama. Yang kedua, manusia punya kuasa menciptakan perbuatannya baik dan buruk. Jadi baik dan buruk ini kita yang menentukan, kata Mu'tazilah. Baik dan buruk itu akal yang menentukan, bukan Al-Quran hadis. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk menurut akal, maka buruklah menurut Al-Quran. Kalau sesuatu buruk menurut hadis, maka tidak buruk menurut akal. Sesuatu yang bertentangan dengan akal, maka ditolaknya. Misalnya, ya baik dan buruk ini. Ya, manusia punya kuasa menciptakan perbuatan baik dan buruk. Ada orang kena musibah. Kena musibah ini dalam akal manusia buruk. Ya karena kena musibah. Maka bagi mereka Al-Quran mesti mengatakan buruk. Hadis mesti mengatakan buruk. Padahal menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita yakini, yang dibawa oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, dan Abu Ja'far At-Tahawi, bahwa baik dan buruk itu tidak ditentukan oleh akal. Karena akal ini bisa dia salah, bisa dia benar. Orang ditimpa musibah misalnya, itu baik atau buruk? Menurut akal itu buruk. Menurut Al-Quran dan hadis itu baik. Kenapa baik? Karena ada hikmah di balik itu. Kenapa baik? Karena orang yang ditimpa musibah itu adalah menggugurkan dosa-dosanya. Nah, begitulah Al-Quran melihatnya. Begitulah hadis menyampaikannya. Kita ditimpa sakit, bersyukur kita, bersabar kita. Fakana khairal lahu. Kita ditimpa, kita diberi nikmat, bersyukur kita. Fakana khairal lahu. Jadi baik dan buruk timbangannya bukan akal, tetapi timbangannya adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian Salawul aslah, baik dan lebih baik. Al-Quran makhluk dan seluruh sifatnya. Nah, inilah keyakinan-keyakinan yang dibawakan oleh Mu'tazilah tadi. Oke, baik Ustaz. Berikutnya, buku yang mereka tulis. Al-Usul Al-Khamsah, 5 dasar. Tafsir Al-Kashaf, Nizamakhsyari, punya Mu'tazilah. Syamil fi Al-Faqih. Syamilu fi
fil fikhi. Nah, itulah akidah kitab-kitab yang ditulis oleh Mu'tazilah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf Bapak Ibu mungkin agak terlalu cepat tadi. Ya, silakan kita diskusikan pembahasan pada pagi kali ini. Saya kembalikan ke Ustaz Abdul Anam. Silakan yang ada pertanyaan, atau kalau tidak ada pertanyaan mungkin yang siap untuk ditanya-tanya. Mungkin ada yang bertanya begini, Ustaz. Kalau salafi itu termasuk ke mana? Ya, saya jelaskan sedikit Bapak Ibu. Yang kita bahas ini adalah aliran-aliran yang klasik namanya. Yang muncul tempo-tempo dulu. Karena nanti ada al-firqatu al-mu'asirah. Kelompok-kelompok modern atau kelompok-kelompok terkini. Maka di situ ada muncul Bahaiyah, muncul Babiyah, muncul Salafiyah. Itu kelompok itu. Kalau Muhammadiyah bukan kelompok. Muhammadiyah itu ormas. Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, Hubul Waton, Perti, Persatuan Tarbiyah, Persis, itu bukan aliran ya, itu adalah kelompok di dalam Islam. Itu ada organisasi. Keyakinannya, ya, keyakinan dibawa oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, Mansur Al-Maturidi, dan Abu Ja'far Al-Tahawi. Oke, baik. Ustaz, boleh tanya? Silakan Pak. Ya, silakan. Ya, saya Luki, Ustaz dari Bandung. Baik. Mungkin ini pertanyaan, kalau ini kan bahasan mengenai aliran-aliran yang sesat ya, yang klasik. Ya, yang klasik. Ya, kalau saya mau menanyakan mengenai ini, melenceng sedikit, Ustaz, mengenai Asy'ariyah dan Maturidiyah, Ustaz. Karena kan kita ada 4 mazhab ya. Baik. Nah, kalau yang Asy'ariyah dan Maturidiyah ini masuknya seperti apa definisinya? Oke, 4 mazhab yang Bapak maksud mazhab apa ya? Itu yang Maliki, Hanafi. Oh, baik. Nah, kalau Asy'ariyah dan Maturidiyah ini kemana gitu dan definisinya apa? Baik, ya, ini pertanyaan sangat baik sekali. Ya, pertanyaan sangat baik sekali. Ya, jadi saya petakan dulu ya Pak ya. Ada namanya mazhab fikih. Oke. Ini disebutkan oleh Stesawi dalam kitab Sarhusawi ala Jauharatit Tauhid. Ada mazhab fikih, ada mazhab akidah, ada mazhab tasawuf. Ada 3 mazhab. Mazhab itu apa sih artinya, Ustaz? Mazhab itu artinya tempat berpijak. Mazhab itu akar katanya zahaba yazhabu, pergi. Tempat pergi berarti tempat berpijak, tempat melajak, tempat start. Mazhab fikih itu ada 4 ulamanya yang populer, ya, yang muktabar, yang diakui dunia sekarang ini. Yang paling tua Maliki, ya, Imam Malik, Imam Hanafi, mazhab Abu Hanifah, ya, Hanafi, kemudian Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, kemudian Hambali. Ini fikih. Nah, ulama yang 4 ini hidup di abad pertama dan abad kedua Hijriah. Oke. Kemudian setelah itu ada kelompok mazhab akidah namanya. Mazhab akidah itu ada 3 di dunia ini, Pak. Ada 3 ya. Yang paling tua Abu Ja'far At-Tahawi, itu berkembang di Mesir. Membuat kitab Akidah Tahawiyah. Mazhab fikihnya Hanafi. Jadi beliau secara akidah dibuat oleh beliau Akidah Tahawiyah yang berdasarkan Al-Quran Hadis, tapi beliau rumuskan sendiri, embrionya sudah ada di zaman Nabi. Ya, ulama-ulama yang kemudian disusun dalam sebuah buku, dikonsep dan jadilah sebuah kitab yang disebut Akidah Tahawiyah. Fikih mereka, fikih beliau ini
Imam Ja'far Tahawi ini adalah fikih Hanafi. Karena di Mesir itu lebih cenderung mazhab Hanafi. Oke. Ya. Kemudian setelah itu lahir pula Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, di Samarkand. Samarkand itu Rusia ya. Nah, muncul setelah beliau, setelah Abu Ja'far Tahawi. Ya, beberapa tahun lahirnya Abu Ja'far Tahawi, lahir pula lah Abu Mansur Al-Maturidi, yaitu pertengahan abad kedua Hijriah di Samarkand. Nah, mazhab beliau kalau tak salah mazhabnya itu adalah mazhab Hanafi juga. Sama-sama Hanafi. Nah, dan pengikut-pengikut dari Abu Mansur Al-Maturidi ini itu banyak mensyarah kitab Imam Abu Hanifah yang bernama Al-Fiqh Al-Akbar. Beliau juga punya kitab yang disebut dengan At-Tauhid. Tauhid ini disarah oleh yang satu madrasah, satu aliran pemikiran dengan dia, Sultan Mula Al-Qari. Nah, itu mazhab akidah. Yang ketiga mazhab akidah yang bernama Abu Mansur Al-Maturidi. Mansur Maturidi ini berkembang di Irak. Dan Maturidi yang tadi Ustaz, yang Samarkand. yang Samarkand Abu mungkin, Mansur Al-Maturidi. Ya, yang ketiga Asy'ariyah. Abu Mansur Abul Hasan Al-Asy'ari itu lahir abad kedua dan wafat lebih kurang 221 Hijriah. Nah, yang berkembang sekarang ya yang kebanyakan adalah madrasahnya Asy'ari dan Maturidi. Karena murid-murid beliau sampai sekarang ini sanadnya itu tersambung. Misalnya, beliau punya murid Abu Bakar Al-Bakilani, punya murid lagi Abu Bakar Al-Bakilani itu Abul Hasan Al-Asy'ari, punya murid Abu Bakar Al-Bakilani. Al-Bakilani punya murid Imam Haramain, Abul Ma'ali Al-Haramain. Kemudian Haramain punya murid Imam Al-Ghazali. Kemudian Imam Farud Ar-Razi. Kemudian setelah itu nanti ya siapa namanya lagi? Imam Al-Iji, Sarostani, Taftazani, kemudian Imam Sanusi. Kemudian sesudah itu pensyarat Jawharatul Tauhid Imam Al-Laqani. Kemudian Ahmad Al-Marzuki, sampailah Imam Dardir, sampailah sampai sekarang ini. Mereka eksis karena mengembangkan ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Sementara dari Abu Ja'far At-Tahawi tadi, dari abad kedua sampai abad ke-7 baru ada yang mensyarah kitabnya. Apa nama kitabnya? Aqidah Tahawiyah. Disarah oleh siapa? Abu Al-Iz Al-Hanafi, ikuti oleh Syekh Al-Utsaimin. Di sana arahnya Pak, Syekh Utsaimin dan kebanyakan ulama-ulama Saudi. Sementara Abu Mansur Al-Maturidi itu disarah oleh muridnya yang bernama Imam An-Nasafi abad ke-5. Tak seramai pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, yang tiga ini Abu Ja'far Tahawi, Abu Mansur Al-Maturidi, Abul Hasan Al-Asy'ari disebut dengan mazhab akidah. Nah, kitab mazhab fikihnya apa? Fikihnya kalau Abul Hasan Al-Asy'ari fikihnya Asy-Syafi'i. Mengikut ke Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang ketiga ada mazhab tasawuf yang populer dan terkenal adalah Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Itu yang terkenal dan yang paling senior. Nanti ada namanya Abdul Qadir Al-Jalani, itu di belakang-belakangan itu. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Abdul Qadir Jailani masuknya ke tasawuf ya Ustaz ya? Tasawuf secara tazkir nafsinya tasawuf, secara fikihnya kalau tak salah Syafi'i, secara akidahnya Asy'ari. Ya. Itu Pak kira-kira Pak. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Ada lagi?
Oh baik, tadi ada yang bertanya di grup Ustaz. Ya, apa bedanya salafiyah dengan wahabi? Ya, kalau salafiyah biasanya pesantren salafiyah itu pesantren Jawa klasik yang membaca kitab kuning, itu salafiyah. Tapi kalau salafi dengan wahabi ini sama. Dulu namanya Wahabi. Wahabi dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-12 Hijriyah di Najd di Saudi Arabia. Nah, ini panjang ceritanya sebenarnya tentang Salafi ini, Wahabi ini bukan Salafiyah ya. Salafiyah itu pesantren yang mengkaji kitab turos, namanya Salafiyah. Salafiyah dengan Salafi berbeda. Salafi adalah nama baru dari Wahabi. Wahabi adalah kelompok yang dibawa oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Arabia. Kira-kira begitu, Kak. Ya. Ada lagi, silakan. Ustaz. Baik, silakan. Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Muhammadiyah itu masuk ke mazhab apa ya? Ya, seperti yang saya katakan tadi, Muhammadiyah itu adalah organisasi. Ya, organisasi. Organisasi, itu bukan mazhab. Nah, seperti apa akidahnya, fikihnya? Ya tengok perorangannya. Teman saya ada Muhammadiyah, dia fikihnya Syafi'i. Kemudian dia ikut pemahaman secara akidahnya, pemahaman Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian setelah tasawufnya, tazkiyah nafsi, dia kalau kita tengok coraknya Imam Ghazali, itu tergantung orangnya itu nih. Oh, itu boleh-boleh aja ya? Boleh-boleh aja, itu organisasi. Organisasi itu tujuannya adalah untuk mengumpulkan kekuatan umat. NU itu rata-rata Asy'ari, ya. Asy'ari, kemudian fikihnya rata-rata Syafi'i. Nah, kira-kira begitu. Kalau seperti tarbiyah di Sumatera Barat itu ada yang ikut apa namanya? Ya, secara fikihnya ada juga beragam sebenarnya. Oh ya, jadi kita di situ nggak fokus kepada satu madhab ya? Enggak. Ya, itu adalah organisasi saja. Ya, baik Ustaz, terima kasih. Baik, sama-sama. Terus ada lagi? Ustaz, mau tanya. Ya, silakan Kak. Saya teruskan ya tadi. Berarti kan yang salafiyah itu kan pondok pesantren yang mengkaji pada Al-Quran ya Ustaz tadi ya. Kalau salafi sama dengan wahabi. Nah, salafi wahabi ini bagaimana Ustaz akidahnya? Oke, baik. Baik, pertanyaan sangat menarik. Ya, saya katakan lagi, salafiyah itu titik fokusnya adalah ke kitab kuning ya, Kak ya. Kitab kuning ya. Nah, Salafi Wahabi ini mereka akidahnya ke Abu Ja'far At-Tahawi. Abu Ja'far At-Tahawi, karena setelah saya baca literatur tentang Salafi Wahabi ini, mereka banyak memakai kitab siapa namanya Abul Iz Al-Hanafi. Abul Iz Al-Hanafi itu adalah pensyarah kitab Akidah Tahawiyah. Nah, kalau kita buka buku-buku mereka, ya saya punya beberapa file kitabnya yang mereka itu banyak menyampaikan ajaran-ajaran atau isi kitab dari Abu Ja'far At-Tahawi tadi. Nah, meskipun belakangan mereka merumuskan akidah baru. Artinya akidah baru ini adalah ijtihad ulama mereka. Misalnya sebut dengan uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Ini adalah ijtihad. Sama seperti di Al-Azhar, 3 juga. Yang pertama namanya ilahiyah, tentang ketuhanan.
yang kedua nubuat tentang kenabian, yang ketiga sam'iyat tentang perkara-perkara akhirat. 3 juga dibagi. Ini adalah ijtihad. Nah, sementara salafi itu ijtihadnya uluhiyah tentang ketuhanan, rububiyah tentang kenabian, asma wa sifat. Nah, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun, yang jadi problem adalah dari kalangan salafi ini ada oknum-oknum yang membuat perpecahan. Nah, itu sebenarnya kalau guru-guru mereka seperti Saleh Utsaimin misalnya kan, ya tak keras-keras begitu. Tak seperti yang terjadi di Indonesia. Kalau di Indonesia baru dia belajar 2 tahun, 3 tahun seakan-akan sudah mengalahkan Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali dia anggap tidak ada apa-apanya. Bahkan saya pernah baca komen ada seorang simpatisan Ustadz Yazid Jawas yang mengatakan Ustadz Yazid Jawas ini lebih pintar dari Imam An-Nawawi. Nah, itulah penatik buta seperti itu yang tak boleh. Nah, disitulah misalnya. Dan mereka kalau ada orang yang baca Yasin mereka salahkan. Nah, itu sebenarnya permasalahan furu, permasalahan cabang di dalam pembahasan akidah. Dalam akidah itu ada usul, ada pokok yang tak boleh diperselisihkan. Misalnya Al-Quran kita satu, Nabi kita satu, kiblat kita satu, itu usul. Yang furu, yang cabang boleh kita perselisihkan karena banyak interpretasi hadis, banyak ragam hadis yang menyebutkan doa kunut, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, terkadang sikap oknum tadi menyesatkan orang yang mengamalkan hadis-hadis yang lain yang mereka sebenarnya belum baca. Nah, itulah permasalahannya itu, Kak. Ustaz, tapi bikin bingung ya. Gimana? Bikin bingung juga. Nah, ya itulah. Karena kelompok-kelompok ini yang membuat orang bingung. Dulu kita boleh wirid. Nah, itu sebenarnya oknum yang buat kita seperti itu, Nek. Oh. Ya. Ya, kalau nenek kalau wirid nenek baca ini baca Yasin itu ada hadisnya dan itu diperbolehkan oleh para ulama. Setahu saya Ustaz, maaf Ustaz. Halo Ustaz. Halo, ya silakan Pak. Ya, setahu saya sih memang Salafi ya yang menurut Ustadz ini masuk ke dalam aliran sesat modern gitu ya menurut Ustadz. Bukan masuk aliran sesat Pak, bukan. Ya, kalau menurut saya sih Salafi mereka sama seperti Muhammadiyah dan Persis ya. Mereka hanya mendalilkan kepada hadis-hadis yang memang sahih saja. Sementara hadis yang tidak kurang sahih di bawah itu mereka tidak pakai gitu ya. Itu saja mungkin. Jadi kalau yang lain mungkin hadis Hasan. Kalau mereka kan Hasan dan sahih yang mereka pakai ya. Tapi hadis di bawah itu mereka tidak pakai. Mungkin perbedaannya itu saja. Kalau masalah ini, Pak, oknum oknum sih ada aja lah. Nah, di mana-mana juga ada di di NU juga banyak oknumnya gitu ya. Kalau secara salafinya sih saya pikir banyak persamaan lah. Kalau perbedaannya pasti ada, tapi kita angkat persamaannya aja. Oke, betul. Jadi begini, saya sampaikan, kawan-kawan kita dari Salafi itu mereka mengambil akidah Abu Ja'far Thahawi, dan Abu Ja'far Thahawi itu sama dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Mereka pakai hadis sahih. Ya, yang saya katakan tadi ada beberapa oknum, dan oknum ini di mana saja bisa berlaku, Pak. Ya. Yang oknum inilah yang menyalahkan orang tadi. Nah, di situ sebenarnya. Nah, mereka itu ya pakai Al-Quran, pakai hadis. Nah, sebenarnya bagaimana sikap kita ketika orang berbeda dengan kita bukan berarti dia salah. Nah, kan begitu kan? Ya. Karena memang hadis itu banyak sekali. Ketika misalnya ada orang mengamalkan hadis sahih, saya mengamalkan hadis dhaif, apakah saya salah atau tidak? Belum tentu kan?
Karena ada catatan para ulama boleh mengamalkan hadis dhaif dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya hadis dhaif itu boleh diamalkan apabila tidak berbicara akidah. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis sahih. Kemudian hadis dhaif itu apabila dikuatkan dengan hadis yang lain maka boleh diamalkan. Nah, kira-kira itulah mengapa para ulama membolehkan untuk mengamalkan hadis dhaif. Makanya ada dalam contohnya tidak Ustadz hadis dhaif yang gimana ya dalam kehidupan? Ya, misalnya begini. Yasinan itu kan 7 hari 40 kayak gitu. Ya, baik. 7 hari 40 tidak ada dalil. Ya, Bunda ya. Tidak ada dalil. Betul nggak? Ya. Ya, nggak ada dalil ya. Nggak ada dalil. Ya, betul Ustaz. Nggak ada dalil. Betul ya? Nggak ada dalil. Ya. Tapi kalau saya bersedekah, bersedekah boleh atau tidak? Boleh tentunya kan? Nah, kenapa mesti 40? Saya kan boleh 39, boleh. 30 hari ke 30 boleh juga, tiap hari pun boleh. Tak ada masalah. Tetapi kenapa dibuat 40? Itu ijtihad. Saya buat 40 lah, saya buat ke 8 lah. Kalau saya pribadi, kalau punya saya uang banyak, tiap hari saya sedekah. Nah, itu namanya ijtihad. Jadi ijtihad ulama ya yang buat hari ke-7. Nah, kan ada hikmahnya di balik itu. Nah, yang ditengok oleh para ulama adalah substansi dari amalan itu. Apa sih amalannya? Oh, amalannya bersedekah. Oke. Bersedekah. Boleh atau tidak? Boleh. Nah, misalnya doa kunut, Nabi pernah berdoa, pernah tidak. Ada meriwayatkan Nabi itu berdoa sebulan penuh. Ada riwayat lain Nabi itu di satu keadaan tak berdoa. Diambillah dalil ini oleh ulama mazhab Syafi'iyah, mereka berkunut. Makanya saya di Mesir itu Bapak Ibu, ada di samping saya itu mazhabnya Hanafi, ada mazhabnya Maliki, ada mazhabnya Syafi'i. Saya sholat di belakang orang yang tak pakai kunut, saya ikut imam. Nah, sikap seperti itulah sebenarnya yang mesti dikedepankan, tidak mencari perbedaan. Perbedaan pasti ada. Orang kembar saja ada perbedaan, apalagi ini enggak ada hubungan darah sama sekali kan? Nah. Ya, baik. Ya, Ustaz. Ya, kira-kira gimana, Pak? Ya, ini agak panjang, cuman mau Jumatan. Ya, betul. Ini sebenarnya diskusinya panjang. Kesimpulannya begini. Diskusinya panjang, cuman mau Jumatan juga ini. Saya menilai kawan-kawan saya yang dari Salafi itu, mereka itu yang mengamalkan sesuai yang mereka pahami. Dan itu saya memperbolehkan sepenuhnya. Karena mereka menggunakan hadis sahih. Kan begitu. Yeah. Nah, tapi ketika saya mengamalkan misalnya, saya baca yasinan, kemudian disalahkannya misalnya. Itu sikap yang tidak boleh sebenarnya dikedepankan. Nah, maka oleh karena itu kita mesti bertasamuh, berlapang dada. Karena ada juga hadisnya, man qara'a yasin fi lailatin fa asbaha maghfuran. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam maka pada paginya diampuni. Oh, ada dalilnya. Dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Kemudian Iqra'u Yasin ala mautakum. Ya. Waktunya bukan di hari tertentu setelah meninggal aja. Ya, betul. Kalau baca Yasinnya mah bagus. Cuman kalau yang ditentukan pada saat 7 hari setelah meninggal itu yang mungkin salah, kurang tepat lah ya. Ya. Nah, tapi kalaupun dibuat dia tiap hari boleh kan? Boleh terus aja tiap hari, cuman nggak usah 7 karena kan ada agama Hindu juga 7 hari soalnya. Ya, makanya saya katakan tadi itu sebut dengan ijtihad tadi. Nah, ijtihad itu boleh dia benar, boleh dia salah. Ya. Baik, ada lagi? Ya, intinya Bapak Ibu, kita tak perlu bingung dengan banyaknya ragam interpretasi ini. Yang penting
kita punya satu pegangan yang kita anggap yakin, dan kita tidak boleh langsung menjudge, menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Itulah sikap kita. Itu disebut dengan tawasud. Kita tidak melihatkan perbedaan. Perbedaan pasti banyak sekali. Saya dengan Bapak, dengan Ustaz Anam, banyak perbedaan pandangan. Tetapi saya mengedepankan sikap ukhuwah, sikap persaudaraan saya. Karena kitab saya sama, hadis saya sama, kemudian kiblat saya sama. Ya, yang berbeda kita dalam perkara-perkara cabang tadi. Jangankan kita, ini Bapak Ibu mungkin bisa beli buku saya ya. Judulnya 20 tanya jawab seputar akidah. Sudah saya bahas itu. Pembahasan seperti ini sudah saya bahas. 20 tanya jawab seputar akidah. Ya, silakan bagi yang mau untuk mendalami dalam perkara ini. Karena sesungguhnya perkara ini sudah masuk khilafiyat. Bolehkah kita berbeda dengan orang lain? Kenapa tidak boleh? Kira-kira gitu. Oke, baik. Mungkin itu Ustaz Anam. Itu makin seru ini. Ya, siap. Insyaallah baik. makin seru, tapi ini mau Jumatan ya. Iya. Ya, Ustaz. Terima kasih Ustaz Wandi dan Bapak Ibu semuanya. Semoga semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang luas, barokah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Ustaz.